Contohnya adalah ketika kita menghadapi masyarakat ilmiah, taruhlah di kampus, ya tentunya maka kita harus bahas, berbicara secara ilmiah, harus sesuai dengan konteksnya. Tetapi kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsaku sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Terima kasih karena sudah selalu merencanakan, selalu membuat planning untuk menonton salah satu channel YouTube kita, Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsaku dimanapun berada, ya, acap kali saya sampaikan, kerap saya sampaikan bahwa tentu channel YouTube kita ini adalah selalu berbicara tentang nuansa-nuansa komunikasi, pernak-pernik komunikasi, atau ragam komunikasi, jenis-jenis komunikasi. Saya pernah sampaikan bahwa seluruh aktivitas kegiatan kita di permukaan bumi ini, ya kadangkala masuk di area-area komunikasi. Kalau dia melakukannya secara tertulis dan menyampaikannya secara oral, itulah yang disebut dengan komunikasi verbal. Ya, tetapi ketika dia hanya menggunakan kode, gestur tubuh, kedipan mata, ya, atau kedipan mata, gerak-gerak kening dan lain-lain sebagainya, maka dia bisa digolongkan satu komunikasi non-verbal. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah satu lagi proses komunikasi yang disebut dengan komunikasi konfigurasi. Kalau kata-kata figurasi itu, konfigurasi tentu terkait dengan ada kemiripan dengan regulasi, konfigurasi. Di situ ada semacam mengatur. Nanti kita lihat bagaimana. Istilah komunikasi konfigurasi tentu dia merujuk pada sebuah proses penyampaian pesan dengan melibatkan sesuatu pengaturan, penyelarasan, dan bahkan ada penataan berbagai elemen. Apa yang ditata di dalamnya termasuk adalah tentu berupa teknis, manusianya perlu ditata, dan kemudian yang paling terpenting juga ditata mengenai sistem, sehingga ada penyelarasan, ada pemetaan yang baik, sehingga pesan-pesan komunikasi itu sampai dengan tepat sesuai dengan tujuan. Makanya itu disebut dengan komunikasi konfigurasi. Tentu saja komunikasi konfigurasi berbeda dengan komunikasi linear. Kalau komunikasi linear itu dia sifatnya satu arah, tetapi komunikasi konfigurasi itu lebih menekankan pada bagaimana elemen-elemen atau pesan itu disusun dan kemudian dihubungkan antara satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Para pemirsaku dimanapun berada, kita akan melihat apa sih yang menjadi karakteristik daripada komunikasi konfigurasi. Yang pertama, yang perlu kita harus tata adalah ada yang disebut dengan penataan elemen. Apa itu penataan elemen? Dalam komunikasi konfigurasi, cara informasi itu disusun sangatlah krusial. Ini melibatkan pemilihan urutan, penekanan pada poin tertentu, dan bagaimana satu bagian informasi itu mendukung bagian lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut dengan pemetaan secara elemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang perlu kita perhatikan yang disebut dengan konteks. Konteks lingkungan yang biasa disebut dengan contextual mapping. Bagaimana itu konteks lingkungan? Artinya pesan yang dikonfigurasi itu berdasarkan situasi atau lingkungan di mana tempat dan pesan itu disampaikan.
Unsur ini tentunya memastikan bahwa pesan selaras dengan budaya, norma, atau keadaan saat itu agar tidak terjadi salah paham. Bagaimana contohnya itu ya? Contohnya adalah ketika kita menghadapi masyarakat ilmiah, taruhlah di kampus, ya tentunya maka kita harus berbicara secara ilmiah, harus sesuai dengan konteksnya. Tetapi kita menjadi sosok penyuluh pertanian umpama, dan yang kita hadapi adalah petani, maka tentu kita harus menjelma menjadi sosok penyuluh dan harus berbahasa yang terkait dengan masalah-masalah pertanian, yang terkait dengan masalah-masalah petani. Sehingga informasinya itu nyambung terhadap antara komunikatornya dengan komunikannya. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, para pemirsa sekalian, ya, ada yang disebut dengan apa ya? Channel integration ya, atau integrasi media. Apa maksudnya ya? Integrasi media atau penyatuan media. Integrasi media di sini di dalam komunikasi konfigurasi sama sekali seringkali melibatkan lebih dari satu media. Ya, yang disebut dengan multi channel ya. Ya, unsur inilah yang mengatur bagaimana itu teks, ya, bagaimana itu teks, bagaimana konteksnya, kontennya, bagaimana visualnya, ya, apa yang dilihat, kemudian bagaimana audio, ya, apa yang didengar, ya, dan kemudian tentu kita harus pertimbangkan juga interaksi fisik yang digabungkan untuk memperkuat makna pesan, ya, sehingga dengan demikian antara teks, visual, dan audio dan interaksi fisik ketika dihubungkan menjadi sesuatu makna atau pesan yang sangat berarti, sehingga lagi-lagi pesan-pesan dari komunikator ke komunikan itu tersampaikan dengan baik. Itu yang ketiga. Para pemirsa sekalian, yang keempat, ya, yang keempat itu ada yang disebut dengan adaptabilitas, ya, adaptable, ya, adaptive feedback, ya, paman. Ya, bagaimana itu adaptabilitas? Artinya pesan yang dikonfigurasi itu sedemikian rupa agar dapat berubah atau menyesuaikan diri dengan berdasarkan respon dari penerima atau komunikan. Ini adalah unsur dinamis di mana komunikator itu harus siap dan mengubah strategi penyampaian jika konfigurasi awal tidak efektif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita hadir di suatu tempat untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi, ya, ketika kita hadir umpama sebagai sosok penyuluh pertanian, ya, hadir di suatu tempat, dan kemudian di tempat itu kita harus menanyakan apa yang menjadi standar standar ilmu daripada yang mau diberikan penyuluhan. Kalau standar ilmunya itu hanya tamat SD, tamat SMP, maka kita harus mengubah strategi menjadi menyampaikan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, yang mudah dipahami, mudah dimengerti, setingkat dengan yang ijazahnya kira-kira tamat SD, tamat SMP. Tetapi sebaliknya, jika kita yang dihadapi itu adalah petani, tapi petani yang tentunya dia sudah ijazahnya tingkat-tingkat sekolah menengah atas atau ke atasnya, maka tentunya adalah kita harus rubah strategi. Inilah yang disebut bagian dari adaptabilitas. Ya, kita beradaptasi, kita bersesuaian dengan apa yang dihadapi secara tiba-tiba begitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir para pemirsa sekalian, yang kelima, ya, di dalam komunikasi konfigurasi ini ada yang disebut dengan keselarasan target. Ya, apa itu keselarasan target? Artinya konfigurasi pesan harus disesuaikan dengan profil penerima atau audiens. Ya, ini mencakup bagaimana menggunakan bahasa, ya, bagaimana tingkat teknis informasi, pendekatan emosional yang telah dikonfigurasi khusus untuk kelompok tersebut. Tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa ketika kita hadapi masyarakat kelas bawah,
maka kita harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Tapi ketika kita menggunakan bahasa-bahasa kelompok ilmuwan yang standar ilmunya ada, maka kita tentu menggunakan bahasa-bahasa ilmuwan. Sehingga penerimaan antara komunikator kepada komunikan atau audiens itu tentu adalah sesuatu yang penerimaan yang sifatnya efektif. Ya, tidak diragukan lagi. Artinya pesannya tersampaikan. Sehingga dengan demikian, secara sederhananya, bagaimana komunikasi konfigurasi itu adalah bagaimana tentang merakit atau mendesain pesan. Ya, bukanlah sekadar bicara saja, tetapi menyusun strategi tentang apa yang akan dikatakan, kemudian siapa yang mengatakan, dan kemudian melalui apa dikatakan, dan kepada siapa, dan cara yang paling optimal untuk dikatakan. Inilah yang disebut dengan konten harus sesuai dengan konteks. Semua harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga lahirlah komunikasi konfigurasi yang efektif. Baik para pemirsaku dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya sudah bergabung dengan Mr. Koronis. Komunikasi romantis dan humanis. Mr. Koronis mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, jangan lupa